Selamat pagi teman-teman semua. Saya Francisca Samene berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi tentang kewirausahaan dan hakikat serta konsep bisnis selama beberapa menit ke depan. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Kewirausahaan memiliki arti yang berbeda-beda antara para ahli atau sumber acuan karena berbeda-beda titik berat dan penekanannya. Menurut Richard Catlin, misalnya, beliau mendefinisikan kewirausahaan sebagai usaha investasi dengan keuntungan yang didapatkan di masa depan. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak menentu. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Berbeda dengan para ahli lainnya, menurut Penrose, kewirausahawan merupakan seseorang yang didorong oleh keserbagunaan, ambisi, kecerdasan, dan kemampuan untuk mengumpulkan, mengelompokkan, dan menggunakan informasi untuk mengelola sumber daya dan produk atau jasa. Sedangkan menurut Harvey, kewirausahaan sebagai usaha pengisi jurang di saat pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Hakikat bisnis adalah kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa yang harus terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan alat pembayarannya, yaitu uang atau tukar-menukar barang yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Pengertian konsep bisnis adalah ide atau gagasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan semua bisnis. Yang pertama, analisis pasar. Langkah pertama adalah mengenali lingkungan pasar di mana Anda akan turun dan membuka usaha. Proses ini meliputi mengetahui kebutuhan masyarakat, kebiasaan konsumen, melihat kelemahan dan kelebihan kompetitor. Menyusun latar belakang dan nama bisnis suatu perusahaan atau organisasi harus memiliki nama dan latar belakang yang jelas. Hal itu dilakukan sebagai langkah awal agar calon pelanggan bisa mengenali identitas usaha itu sendiri. Kedua aspek ini juga bisa dijadikan aspek yang membedakan usaha Anda dan kompetitor lainnya. Yang ketiga, menetapkan tujuan. Perusahaan setiap bisnis pasti memiliki visi dan misi, seperti apakah sekedar menjual produk dan mencari laba besar atau mengedukasi dan meningkatkan awareness para pasar tentang suatu isu. Semua itu harus ditentukan pada proses awal pembentukan usaha melalui konsep ini. Dengan adanya tujuan yang jelas ini juga akan membantu perusahaan untuk terus berkembang. Yang keempat, penentuan produk dan pasar. Langkah selanjutnya, setelah menentukan nama dan tujuan perusahaan, Anda bisa menyusun rencana pembuatan produk dan penentuan target pasar.